Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Nilam Cahya NPP 291952, perwakilan dari kelas D4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah tugas perencanaan pemerintah daerah. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Merancang dan Menyusun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Hasil Sebuah Pengantar. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang telah menonton. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil sebuah pengantar. Baik, yang pertama ada tujuan dari pelatihan. Apa sih tujuan dari pelatihan itu? Di sini ada untuk persiapan dan merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem P dan E terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Lalu, untuk menunjukkan bahwa sistem P dan E terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Baik, selanjutnya siapa saja sih yang peduli dengan kinerja pemerintah? Nah, di sini ada pemerintah, lalu kedua ada pengelola program SKPD dinas, lalu yang ketiga ada lembaga legislatif atau DPRD, yang keempat ada masyarakat sipil atau masyarakat NGO, media, dan sektor privat. Lalu yang terakhir ada donor. Nah, apa saja yang terfokusnya? Di sini ada poin pertama, pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Lalu kedua, ada strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Nah, di sini ada 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem P dan E berbasis hasil. Yang pertama ada pelaksanaan, lalu yang kedua ada kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Ketiga ada pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Keempat ada baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Lalu yang kelima ada perencanaan untuk perbaikan, pemilihan target hasil. Keenam ada pemantauan hasil. Ketujuh pelaksanaan evaluasi. Kedelapan pelaporan dan hasil penemuan Anda. Lalu 9 penggunaan hasil temuan P dan E. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan dari sistem P dan E terpadu. Isi alasan melakukan P dan E berbasis hasil. Baik, poin pertama ada menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Lalu kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan. Yang ketiga ada mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Yang keempat ada membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran, dan yang terakhir mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Nah, ini juga ada alasan melakukan P dan E, di mana memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Lalu menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Lalu ada membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan. Lalu ada mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Nah, di sini penting sekali untuk diperhatikan, di mana poin pertama ada dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, lalu ditambah dengan pengelokasian sumber daya dalam membangun sistem P dan E, lalu ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Pertanyaan, di mana apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan P dan E? Bagaimana keduanya berhubungan? Lalu bagaimana seharusnya bentuk P dan E bagi pemerintah daerah? Definisi pemantauan.
Pemantauan itu sendiri adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan, yang pertama ada setiap proyek, program, kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Lalu ada beberapa aktivitas utama dalam proyek, program, kebijakan yang perlu informasi pemantauan. Misalnya kayak status pencapaian tujuan dan objektif, pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, dan donor, lalu pengendalian proyek, program, dan kebijakan. Nah, selanjutnya ada pendekatan baru dalam pemantauan. Yang pertama ada pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Lalu yang kedua ada pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Lalu yang terakhir ada pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Nah, di sini ada pemantauan berbasis hasil, di mana yang termasuk ada goal dan outcomes itu termasuk dalam hasil, lalu untuk outputs-nya dan activities termasuk dalam implementasi. Pemantauan, kita ambil contoh dalam ORT. Nah, untuk studi kasus pemantauan juga ada, kita ambil contoh di tingkat melek huruf. Nah, kemudian di sini ada contoh dari pemantauan hasil. Untuk proyek, program, kebijakan, di mana ada kesehatan anak. Bagaimana sih pemantauan kebijakannya, yaitu turunnya tingkat kematian bayi. Lalu untuk programnya ada pelayanan posyandu. Lalu untuk proyeknya sendiri yaitu informasi tentang pelayanan posyandu yang baik yang disediakan di 6 desa yang disasar. Dan untuk contoh pendidikan anak perempuan, di mana untuk pemantauan kebijakannya yaitu naiknya capaian pendidikan anak perempuan. Lalu untuk programnya sendiri yaitu anak perempuan di SLTP mengikuti ujian matematika dan IPA meningkat. Dan untuk proyeknya ada anak perempuan di 4 kelurahan menyelesaikan SD naik. Nah, apa sih pengertian dari evaluasi itu? Khususnya untuk evaluasi berbasis hasil, yaitu di mana penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mendapatkan lessons learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada cakupan evaluasi. Saya paparkan tabelnya. Nah, di sini untuk merancang evaluasi yang baik. Nah, lalu untuk contoh evaluasinya sendiri, di sini saya ambil contoh di penyediaan air minum. Untuk evaluasi kebijakannya yaitu membandingkan model-model untuk penyediaan layanan air minum. Dan untuk programnya yaitu menilai pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Dan untuk proyeknya sendiri yaitu menilai peningkatan retribusi air di 6 kabupaten. Nah, untuk penyediaan lokasi baru di sini kebijakannya yaitu membanding strategi untuk pengembangan lokasi tempat tinggal di daerah baru, dan programnya yaitu mengkaji seberapa jauh daerah baru dapat memberikan kesejahteraan yang sama. Lalu untuk proyeknya sendiri yaitu mengkaji praktek pertanian petani di daerah baru. Nah, di sini ada peran komplementer pemantauan dan evaluasi, di mana ada dua, yaitu monitoring dan evaluation. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini ada 5 poin. P dan E sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Lalu masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda. P dan E juga keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik, dan pengimplementasian sistem P dan E dapat menguatkan manajemen sektor publik dan bisa membutuhkan komitmen dari pemimpin. Baik, sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam
baik itu dari PPT ataupun dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.